Konnichiwa minasang, hari ini saya akan menjelaskan materi yang telah disampaikan sesuai dengan pemahaman saya. Oke minasang, hari ini kita sudah punya materi tentang arimas, yaitu gozaimasu dan degozaimasu. Nah, di sini gozaimasnya kita gunakan arimas dan degozaimasnya kita di sini pakai des. Untuk penjelasannya yaitu gozaimasu dan degozaimasu itu adalah bentuk yang sangat sopan atau biasa disebut bentuk keijo ya minasang, keigo sumimasen. Nah, untuk arimasnya sendiri ini kita gunakan untuk benda mati ada, namun untuk benda mati. Sedangkan untuk degozaimasu itu sama saja, itu bentuk sopannya dari des, jadi kita gunakan degozaimasu. Jadi des itu adalah salah satu bentuk kependekan dari degozaimasu. Nah, untuk degozaimasu sendiri itu desnya kita bisa ubah menjadi da, yang berarti adalah, atau digunakan untuk memperhalus akhir kalimat penegasan ya minasang. Nah, salah satu contohnya ini saya sudah buat sendiri, itu bunyinya ada nanika goshitsumon wa gozaimasu ka, yang artinya adalah apakah ada pertanyaan. Itu salah satu contoh dari penggunaan gozaimasu. Nah, untuk contoh degozaimasnya di sini saya juga sudah buat sendiri, yaitu yang berbunyi kochiraga uketsuke de gozaimasu, yang artinya di sebelah sini adalah resepsionis ya. Lalu biasanya de gozaimasu dan gozaimasnya sendiri itu bisa kalian temui kalau kalian berada di hotel, di kantor atau tempat-tempat di mana kalian ada orang yang sangat kalian hormati, itu bisa pakai gozaimasu alias keigo ya minasang. Lalu setelah itu kita punya materi tentang setelah itu kita juga punya materi tentang nitote, yang artinya bagi. Di sini nitote sendiri berfungsi untuk menyatakan suatu pendapat, penilaian atau situasi dari sudut pandang orang atau pihak tertentu. Biasanya nitote ini diakhiri dengan kata sifat yang menunjukkan penilaian. Nih salah satu contohnya saya sudah buat, itu ada contoh yang berbunyi watashi nitote kazoku ga ichiban taisetsu desu, yang artinya bagi saya keluarga adalah yang paling penting. Nah, ini fungsi nitote yang artinya bagi ya minasang. Setelah itu kita juga punya materi tentang toste, yang artinya kita juga punya materi tentang toste yang artinya sebagai. Ini fungsinya itu digunakan untuk menyatukan status, jabatan atau fungsi yang kapasitas seseorang ya. Salah satu contohnya itu ada karewa ryugakusei toste nihon kimashita, yang artinya di sini ada dia datang ke Jepang sebagai mahasiswa asing. Nah, kalau ini beda ya contohnya. Sini contohnya ada Nihonjin toshite katte ni gomi o sutetara warui desho.
sini yang artinya sebagai orang Jepang karena membuang sampah sembarangan sumimasen. Ini taranya sebagai kalau ya minasang. Kalau membuang sampah sembarangan buruk loh ya, seperti itu minasang. Lalu setelah toste kita juga punya materi tentang Niyoruto atau Yoreba yang artinya menurut. Nah, ini fungsinya di sini itu untuk menunjukkan sumber informasi, berita, ramalan cuaca atau perkataan orang lain. Di akhir kalimatnya itu biasanya diikuti oleh kata kerja bentuk kabar ya minasang, yang biasa kita sebut so des, yang artinya katanya. Nah, ini kita sudah punya contoh. Itu bunyinya Tenki Yoho ni yoruto sumimasen. Benar. Tenki Yoho ni yoruto astawa ameda soudes, yang artinya menurut ramalan cuaca besok katanya hujan. Nah, soudes katanya ya minasang, soudes katanya. Lalu kita juga punya materi tentang kita belum punya kita ini tidak usah gunakan contoh Yoreba karena Niyoruto-nya tinggal diubah saja ya minasang. Ini kita bisa pilih salah satunya. Kita bisa gunakan Niyoruto atau Yoreba. Nah, setelah itu kita punya materi tentang to omoimasu. To omoimasu udah pernah saya bahas ya minasang, itu menurut saya. Nah, kalau begitu kita skip ke toori saja yang artinya sesuai, yang titik-titik di. Ini kita bisa menggunakan futsuke. Futsuke yaitu bentuk biasa ya minasang, bisa bentuk kita bisa gunakan jisho atau ta, nai, tai ya minasang. Nah, di sini selain artinya sesuai yang titik-titik di, toori juga bisa diartikan dengan sama seperti atau sesuai dengan ya minasang. Ini fungsinya untuk melakukan suatu tindakan tepat seperti apa yang dilihat, didengar atau dicontohkan. Nah, contoh kalimatnya itu ada watashi ga iu torini kaite kudasai, yang artinya tolong tulis sesuai yang dikatakan oleh saya, atau tolong tulis sesuai dengan yang saya katakan, seperti itu ya minasang. Lalu kita di sini lanjut ke materi nisuite yang artinya tentang. Di sini fungsinya itu ini nisuite itu artinya tentang atau mengenai. Ini fungsinya untuk menyatakan topik pembicaraan atau hal yang sedang dipikirkan, diteliti atau dibahas. Nih, contohnya itu ada Nihon no bunka ni suite benkyo shite imasu, yang artinya saya sedang belajar tentang budaya Jepang. Suite ni suite tentang ya minasang. Setelah itu di sini juga kita punya materi tentang nikang shite yang artinya berhubungan, atau yang artinya berhubungan atau bisa juga berhubungan dengan atau mengenai. Ini mirip dengan nisuite ya minasang. Ini sama-sama membahas tentang keterkaitan. Nah, ini fungsinya itu untuk
membicarakan suatu topik namun bahasanya lebih formal dan topiknya itu biasanya lebih luas terkait dengan hal lain ya minasang. Nih salah satu contohnya itu ada sono mondai ni kanste nanika iken wa arimasu ka. Nikang site ya minasang. Nanika iken wa arimasu ka, yang artinya berhubungan dengan masalah apakah ada pendapat? Ya, seperti itu ya minasang. Nah, sumimasen, di sini kita ada yang kelewat ya. Di sini ada toori itu bentuk kata bendanya. Kalau di sini kalau di kata benda tidak ada keterangan menggunakan partikel, kita bisa langsung tempel saja ya minasang. Namun sebagai gantinya no-nya hilang, itu gantinya menjadi teng-teng. Jadi dari torini menjadi doorini ya minasang. Kata benda gunakan doorini. Itu fungsinya sama saja ya minasang. Torini yang artinya sesuai ya. Lalu kita lanjut ke materi tentang. Nah, di sini kita punya materi tentang niyotte yang artinya dengan, karena, menurut atau oleh. Atau bisa kita tambahkan dengan tergantung. Nah, ini biasanya berfungsi untuk salah satunya itu menyatakan penyebab karena atau pelaku dalam kalimat ini yang kita bisa artikan oleh. Nih, salah satu contohnya supaya kalian tidak bingung penggunaan niyotte ini ada kono hon wa Murakami Haruki ni yotte kakaremashita, yang artinya buku ini ditulis oleh Haruki Murakami ya minasang. Nah, setelah itu kita juga punya materi tentang. Nah, kita juga punya materi tentang sorede yang artinya karena itu, kalau begitu, atau lalu. Ini konteksnya untuk benda ya minasang. Ini salah satu contohnya itu berbunyi sumimasen. Nah, ini salah satu contoh penggunaan sorede itu. Ini kita pakai contoh untuk sebab akibat dulu ya minasang. Ini ada yang berbunyi yube osoku made benkyou shimashita sorede kyou wa nemui desu, yang artinya semalam saya belajar sampai larut malam, karena itu hari ini saya mengantuk. Nah, di sini untuk kondisi cuaca itu ada contoh yang berbunyi ame ga futte imashita sorede gakkou o yasumimashita, yang artinya hujan tadi turun, oleh karena itu sekolah libur. Nah, setelah sorede kita juga punya materi tentang soreni. Ini kegunaannya untuk menambahkan informasi, alasan atau hal positif dan negatif lainnya yang sejalan ya minasang, yang nyambung gitu. Contohnya ini ada kono mise no ryori wa oishii desu soreni yasui desu. Nah, ini karena artinya soreni itu selain itu, jadi artinya masakan toko ini enak, selain itu murah. Nah, seperti itu ya minasang. Jadi ada dua kalimat yang berkaitan. Lalu setelah soreni kita juga punya soretemo yang artinya sore tomo sumimasen, yang artinya ataupun, atau bisa gunakan ataunya saja. Ini fungsinya untuk memberikan pilihan antara dua hal ya minasang.
Contohnya ini ada kohini shimasu ka? Sore tomo kochani shimasu ka? Yang artinya mau pilih kopi atau mau pilih teh. Nah, sore temo di sini kita hanya gunakan ataunya saja minasang. Setelah sore tomo kita juga punya soste yang artinya kemudian atau kita bisa gunakan lalu juga. Ini fungsinya untuk menghubungkan urutan aktivitas atau kejadian secara berurutan. Kayak misalkan kita lagi melakukan hal A lalu atau kemudian melakukan hal B. Contohnya itu ada watashi wa sukudai o shimashita soste nemashita, yang artinya saya sudah mengerjakan PR, kemudian saya tidur. Nah, untuk materi indes di sini ini bisa diartikan kemudian juga, namun kita bisa tambahkan terus, jadi atau lalu. Ini itu bentuk biasa, maksudnya kayak bentuk penyopannya minasang. Ini untuk percakapan santai saja dari sore de atau sore kara. Ini salah satu contohnya itu ada kino egao mitan de ramen o tabeta, yang artinya kemarin aku menonton film kemudian makan ramen. Nah, untuk sostara sendiri ini artinya ada kalau begitu atau setelah itu. Ini fungsinya untuk menyatakan kalau tindakan di kalimat pertama itu dilakukan terus hasilnya ada di kalimat kedua. Jadi kayak sebab akibat juga ya minasang. Ini contohnya itu ada kono michi o masugu ite kudasai sostara hidari ni ginko ga arimasu, yang artinya tolong jalan lurus di jalan ini, setelah itu di sebelah kiri ada bank. Nah, seperti itu. Jadi tindakan pertamanya kan atau kejadian pertamanya ini kita jalan lurus. Nah, setelah itu kejadian keduanya di sebelah kiri ada bank, dia melihat di sebelah kiri ada bank. Nah, setelah materi itu kita juga punya materi tentang setelah itu kita juga di sini punya materi tentang sousuruto. Ya, sousuruto yang artinya kalau begitu atau dengan begitu. Nah, ini sousuruto ini fungsinya itu digunakan kalau tindakan atau suatu situasi berikutnya terjadi secara logis ya minasang, atau akibat dari tindakan sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, ini contohnya itu ada botang o shimas sousuruto omizuga demas, yang artinya itu tekan tombol, dengan begitu airnya akan keluar. Nah, ini cukup simpel ya. Sedangkan untuk dake di sini yang artinya hanya, cuma, atau saja, ini fungsinya untuk menunjukkan batasan untuk hal yang disebutkan. Nah, ini bisa bentuk positif atau negatif ya minasang. Salah satu contohnya itu ada ringo o hototsu dake tabemashita, yang artinya saya hanya atau cuma makan satu apel. Nah, setelah itu kita punya materi tentang shika arimasen atau imasen, yang artinya hanya. Ini untuk menunjukkan ini hanyanya ada ya minasang. Itu fungsinya sama dengan dake tapi harus bentuk negatif karena di sini pakai maseng ya minasang. Wajib bentuk negatif. Nah, ini kan sama saja dengan dake tapi
ini tuh kesannya kayak sedikit kurang atau sangat disayangkan ya minasang. Nah, contohnya di sini ada heyani sukue shika arimasen, yang artinya itu di kamar hanya ada meja. Nah, ini tuh tidak ada benda lain, jadi kayak kurang atau sangat disayangkan ya minasang. Setelah itu kita juga punya materi tentang shika dan shika. Ini shikanya nani-nani shika sama shika nani-nani ya minasang. Nah, tuh. Di sini artinya sama saja, hanya namun kata kerjanya di sini wajib bentuk negatif ya minasang. Jadi shika ini penggunaannya fleksibel, dia bisa ditaruh di depan atau di tengah ya minasang. Nah, salah satu contohnya ini ada hiragana shika wakarimasen, yang artinya saya hanya paham hiragana saja. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada amari, yang artinya tidak begitu. Ini digunakan untuk memperhalus ya minasang, untuk memperhalus saja, tapi kalimatnya wajib negatif ya minasang. Ini contohnya ada kono supu wa amari karakunai desu, yang artinya sup ini tidak begitu pedas ya. Ini untuk contoh amari. Lalu kita juga punya materi tentang zeng-zeng, yang artinya sama sekali tidak ya minasang. Nih, zeng-zeng sama sekali atau sama sekali tidak. Ini juga tingkat mutlaknya itu 0 besar ya minasang. Jadi 0%. Nah, ini juga sama saja, zeng-zeng ini diikuti kalimat bentuk negatif ya minasang. Salah satu contohnya ini watashi wa osake o zeng-zeng nomimasen, yang artinya saya sama sekali tidak minum alkohol. Nah, di bawah zeng-zeng kita punya materi naka-naka, yang artinya jarang, kadang-kadang, tidak kunjung, atau tidak sering. Di sini itu kalimat pembandingnya ada tokidoki, namun tokidoki di sini untuk kalimat negatif ya minasang. Kalau naka-naka kan untuk kalimat negatif, sumimasen. Tokidoki untuk kalimat positif yang artinya sama saja kadang-kadang. Nah, naka-naka di sini itu fungsinya untuk fungsinya itu ketika kita atau sesuatu yang diharapkan terjadi atau selesai ternyata gak kunjung terjadi, jadi kayak bentuk kecewa, rasa kecewa ya minasang. Ini juga wajib ya, wajib diikuti kalimat negatif. Nih contohnya ini ada basuga naka-naka kimasen, yang artinya busnya tak kunjung datang. Nah, ini kan kita sudah berharap tapi malah nggak datang ya minasang busnya. Lalu di sini kita punya ja dan dewa. Ini artinya kalau begitu, ini fungsinya itu untuk memulai percakapan ya minasang. Biasanya ini untuk memulai percakapan atau mengambil tindakan atau keputusan. Nah, ini di situasinya kita bisa gunakan ja. Ja ini lebih santai, sedangkan dewa ini untuk formal ya minasang. Nih, contoh ja-nya ada simple saja. Contohnya itu ada ja haji memashou, yang artinya kalau begitu mari kita mulai. Nah, di bawahnya itu ada materi kanarazu, yang artinya pasti. Ini untuk sebuah harapan, atau di sini juga contohnya bisa gunakan berharap pasti. Ini fungsinya ini untuk menunjukkan kepastian karena adanya aturan hukum alam atau janji, dan harapan kuat yang gak boleh dibohongi atau dilanggar ya minasang.
Nih, contohnya itu ada asta kanarazu kite kudasai, yang artinya besok pasti atau berharap pasti datang ya minasang. Nah, setelah kanarazu kita juga punya materi tentang zetai. Ini artinya juga sama-sama pasti namun mutlak ya minasang. Ini tekad kuat, yaitu seperti diibaratkan sudah 100%, tidak bisa diganggu gugat ya minasang. Contohnya nih ada watashi wa zettai ni akira memaseng, yang artinya saya pasti tidak akan menyerah. Lalu setelahnya kita juga punya zehi. Nah, di sini juga zehi artinya sama, tapi dia ini masih usaha, jadi masih berusaha. Nih, kalau kanarazu ini berharap, kalau zetai ini mutlak pasti tidak bisa diganggu gugat, sedangkan untuk zehi ini sedang berusaha. Nah, ini ini tuh zehi bisa diibaratkan tentang usaha atau ajakan kuat ya minasang. Nah, salah satu contohnya itu ada zehi watashi no uchie kite kudasai, yang artinya tolong pastikan datang ke rumah saya. Ini harapannya, ini juga ada harapannya tapi diusahakan ya minasang, diusahakan datang. Nah, setelah itu di bawahnya kita ada kito, yang artinya pasti. Ini merujuk ke keyakinan yang berdasarkan dugaan ya minasang. Ini juga artinya bisa yakin pasti. Nah, ini kito, ini salah satu contohnya ada karewa kito kimas, yang artinya dia pasti datang kok, yakin. Namun perkiraannya kito ini hanya 80-90%. Nah, sedangkan untuk taska, yang artinya pastinya tidak salah lagi, atau kalau tidak salah, ini fungsinya untuk membenarkan suatu ingatan. Jadi kayak kita ingat tapi takut salah, jadi dia bilang kalau tidak salah ya minasang. Nah, ini juga membenarkan suatu ingatan atau menyatakan persetujuan, untuk meyakinkan lebih ringkasnya minasang. Ini contohnya ada taskani kokoni okimasta, yang artinya pastinya atau tidak salah lagi saya menaruhnya tuh di sini ya minasang. Jadi kayak dia inget cuma nggak pasti, nggak yakin. Nah, setelah taska ini kita punya materi tentang yato. Mana? Nah, yato ini juga artinya itu pada akhirnya. Ini dia bilang setelah bersusah payah ya minasang. Ini itu fungsinya itu untuk syukur, rasa syukur ya minasang, karena harapannya sesuai. Ini salah satu contohnya itu yato tesutoni go kaku simasta, yang artinya pada akhirnya saya lulus ujian. Nah, itu. Nah, setelah yato kita juga punya materi tentang kekyoku. Ini artinya itu sama saja pada akhirnya, namun ini tuh lebih ke sudah menunjukkan hasil akhir dari berbagai macam proses ya minasang. Ini seringkali tapi yang ini nih seringkali hasilnya itu di luar dugaan. Ini bisa negatif juga bisa ya minasang. Salah satu contohnya itu ada iro kangaemashita ga kekkyoku kaimasen deshita, yang artinya sudah mikir macam-macam pada akhirnya tidak jadi beli. Nah, itulah minasang. Lalu setelah setelah kekkyo kita punya materi tentang tou. Ini juga sama saja akhirnya, namun fungsinya ini untuk
menunjukkan suatu kejadian besar atau penting ya minasang. Ini bisa positif atau negatif ya. Nih, salah satu contohnya itu ada kare wa touto nihon e ikimashita, yang artinya dia akhirnya pergi ke Jepang. Nah, ini bisa makna positif atau ungkapan emosi yang terharu ya minasang. Setelah touto kita punya saiking, yang artinya akhir-akhir ini. Ini kalimat pembandingnya ada konogoro. Tapi saiking ini fungsinya untuk menunjukkan kurun waktu yang dekat ya minasang. Yang dekat itu maksudnya dari sekarang, masa sekarang atau kemarinnya ya minasang. Ini salah satu contohnya itu ada saiking totemo atsui desu ne, yang artinya akhir-akhir ini panas sekali ya. Nah, itu. Nah, setelah saiking kita juga punya desne, desyone, dan desyo. Ini untuk mengkonfirmasi. Nah, namun desne di sini kita bisa gunakan untuk kalimat pertanyaan. Nah, untuk penjelasannya desne di sini partikel di akhir kalimat ini untuk meminta persetujuan. Nah, ini konfirmasi ya maksudnya. Ya minasang. Ini kita ne-nya ini bisa digunakan sebagai pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Ini salah satu contohnya itu ada kyou wa ii tenki desu ne, yang artinya hari ini cuacanya bagus ya. Sedangkan untuk desyone ini ada kan ya, ini konfirmasinya kuat ya minasang. Ini biasanya digunakan untuk memastikan kembali ya suatu informasi supaya tidak salah. Salah satu contohnya itu ada asta wa yasumi desyone, yang artinya besok libur kan ya. Nah, sedangkan untuk desyo ini loh, artinya loh dan pasti ya minasang, pemberitahuan yang pasti. Ini tuh fungsinya untuk memberikan informasi baru yang belum diketahui oleh lawan bicara untuk meyakinkan ya minasang. Ini ada contohnya, ada kono ramen wa oishi desyo, yang artinya ramen ini enak loh. Nah, setelah desyo kita juga punya nonakani. Ini artinya di dalam. Ini untuk pasif ya minasang. Ini itu bisa dinyatakan untuk merujuk keberadaan benda mati atau hidup. Posisinya itu dalam suatu tempat atau wadah diikuti dengan partikel ni untuk menunjukkan keberadaan, yang artinya ni di sini ada ya minasang. Contohnya ada hokano nakani neko ga imas, yang artinya di dalam kotak ada kucing. Nah, sedangkan untuk nonakade ini sama saja fungsinya ada, namun digunakan untuk melakukan aktivitas ya minasang. Di dalamnya itu bisa melakukan suatu aktivitas. Contohnya ini ada kazoku no nakade watashi ga ichibang sega takai des, yang artinya di antara atau di dalam keluarga saya yang paling tinggi. Nah, selanjutnya kita juga punya materi tentang uchi yang dalam kurung naka. Ini sama saja dalam ya minasang. Namun ini merujuk pada bagian suatu area atau lingkaran pertemanan ya minasang. Contohnya itu ada seno uchi ni haite kudasai, yang artinya silakan masuk ke dalam toko. Nah, selanjutnya kita juga punya materi K dan si. Nah, untuk KK di sini ini artinya atau, biasanya digunakan untuk menghubungkan dua pilihan benda atau aktivitas. Contohnya asta o chaka kohi o nomimasu, artinya besok saya akan minum teh atau kopi. Sedangkan untuk si di sini ini artinya lagi pula atau dan ya minasang. Ini fungsinya digunakan untuk menyebutkan beberapa alasan atau
beberapa alasan yang setara atau sejalan untuk menyimpulkan itu ya minasang. Ini contohnya itu ada konomise wa yasuishi oishishi yokukimasu, yang artinya toko ini murah lagi pula enak, makanya saya sering datang. Nah, untuk ya nado atau di sini bisa gunakan partikel o atau ga tambah mas. Ini untuk jejeran kata benda ya minasang. Nah, ini salah satu contohnya. Ini ada sukueno ueni hongya pen nado ga arimas, yang artinya di atas meja ada buku dan pulpen. Sedangkan untuk tari atau tarimas ini artinya melakukan, tapi ini untuk jajaran kata kerja ya minasang. Ini tuh fungsinya untuk menyebutkan beberapa contoh aktivitas namun secara acak. Contohnya itu ada Nichiyobi wa tenisu wo shitari hon oyon tari shimasu, yang artinya hari Minggu saya melakukan saya bermain tenis dan membaca buku. Sedangkan untuk toka di sini sumimasen, di sini itu ya, di sini ada toka. Ini fungsinya mirip dengan ya nado, tapi lebih sering digunakan untuk mengobrol ya secara lisan. Nih contohnya ada juzu toka kora toka onomimas, yang artinya minum seperti halnya jus atau cola ya minasang. Lalu kita juga punya tarika. Ini seperti halnya, artinya ini itu gabungan dari bentuk aktivitas tari namun santai ya minasang. Contohnya itu ada Yasumi no hiwa eiga o mitari toka kaimono ni ite mitari toka shimasu, yang artinya hari libur biasanya aku seperti halnya menonton film atau coba pergi berbelanja. Nah, setelah toka di sini juga kita punya materi tentang selanjutnya kita punya materi tentang dochiraga, yang ditambah keterangan yang artinya yang mana dan atau yang mana lebih ya minasang, yang mana yang lebih. Ini penjelasannya itu pola kalimat tanya yang digunakan untuk membandingkan dua pilihan benda, tempat atau aktivitas. Contoh kalimatnya itu ada Sakato tenisuto dochiraga omoshiroi desu ka, yang artinya di antara sepak bola dan tenis yang mana yang lebih menarik. Nah, seperti itu. Lalu sini juga kita punya materi tentang to dewa atau ja, yang artinya dan. Ini untuk subjek ya minasang. Ini untuk membandingkan. Ini penjelasannya untuk menetapkan dua hal yang sedang dibandingkan. Ya. Ini salah satu contohnya itu ada Nihon to Indonesia dewa dochiraga hiroi desu ka, yang artinya kalau membandingkan antara Jepang dan Indonesia yang mana yang lebih luas. Ya, seperti itu. Lalu kita juga punya materi endes atau nandes. Ini bentuk sopan ya, yang artinya untuk menegaskan saja. Salah satu contohnya itu ada douste gakko o yasumitaka, atau kalau ditambah ini artinya dulu, kenapa kamu libur sekolah? Ini yang jawabannya itu ada atamaga itaindes, yang artinya kepala saya sakit. Nah, lalu kita di sini ada
punya materi tentang no dan nano untuk penegas yang artinya bisa diartikan dengan kok atau loh, tahukah. Ini untuk penegas saja. Ini fungsinya sama dengan endes tadi ya minasang, namun lebih santai. Ini contohnya itu ada watashi wa neko ga suki nano, yang artinya saya suka kucing loh. Nah, seperti itu ya minasang. Nah ya minasang, kita juga di sini punya materi tentang moshi yang artinya seandainya dan kalau. Ini fungsinya atau penjelasannya ini digunakan di awal kalimat ya, untuk menekan pengandaian seandainya, jika, seandainya, kalau ya, seperti itu minasang. Ini contohnya itu ada moshi okane ga attara nihon ikitai desu, yang artinya seandainya punya uang saya ingin pergi ke Jepang. Sedangkan untuk uchi ni ini artinya yang selagi mumpung. Ini fungsinya untuk menyatakan bahwa kita sebaiknya melakukan suatu tindakan sekarang sebelum situasi atau kondisinya berubah atau kesempatan itu hilang ya minasang. Contohnya itu ada atatakai uchi ni ramen o tabete kudasai, yang artinya selagi atau mumpung masih hangat silahkan dimakan ramennya, atau ramennya silahkan dimakan, seperti itu. Lalu kita juga punya materi terakhir tentang i yang negatif dan i positif tambah ne, yo atau ka. Lalu di sini kita punya na atau na panjang atau kana, ini untuk mengkonfirmasi namun agak kasar ya minasang. Ini fungsinya atau artinya ini bisa apakah atau apakah tidak ya atau apakah enggak ya. Ini itu untuk menegaskan sebuah keraguan pribadi atau orang lain. Nah, sedangkan untuk teyokata ini artinya alangkah baiknya atau karena, ini fungsinya ini untuk rasa syukur ya minasang. Yokata syukurlah atau alhamdulillah, nih bersyukur ya. Setelah itu kita juga punya made yang artinya sampai atau madeni pada sampai. Ini madeni ini ada batas masanya ya minasang. Nih untuk arti sampainya saja kita bisa gunakan made, sedangkan untuk arti pada sampai kita gunakan madeni. Nah, sekian materi dari saya, semoga mudah dipahami. Mohon maaf bila ada salah atau kurangnya. Arigatou gozaimashita.